Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita kembali lagi di pelajaran matematika. Oke, melanjutkan video minggu lalu, yaitu membahas tentang sistem koordinat kartesius ya. Sistem koordinat kartesius. Nah, koordinat. Nah, koordinat ini kan terdiri dari dua titik ya, dua sepasang gitu ya, pasangan terurut namanya ya. Jadi misalnya ada koordinat 1,2. Nah, ini namanya koordinat ya, atau nama lainnya adalah pasangan terurut. Kenapa harus terurut? Karena kalau membedakan antara 1,2 itu beda dengan 2,1 ya. Nah, jadi beda nih. Jadi walaupun ada 1/2-nya, di sini juga ada 1/2-nya, tapi kalau dia berbeda, jadi urutannya, maka ini dianggap beda gitu ya. Makanya ini pasangan terurut. Jadi ini kata kuncinya terurut. Nah, kemudian ada istilahnya juga nih. Untuk yang ini, yang depan ini kan yang ada pada sumbu X ya, yang ada pada sumbu X. Yang belakang ini yang ada pada titik yang ada pada sumbu Y. Nah, ada istilahnya yang lain ini. Yang pada sumbu X ini namanya adalah apsis ya. Kemudian yang pada sumbu Y ini namanya apa? Ordinat. Nah, apsis sama ordinat jika digabungkan, itulah yang dikenal dengan namanya koordinat ya. Jadi penggabungan antara apsis dan ordinat dijadikan satu namanya koordinat. Misalnya apsisnya A, ordinatnya B. Artinya A ini terletak pada sumbu X, B ini terletak pada sumbu Y. Maka koordinatnya adalah A, B ya. Pasangan terurut gitu ya. Oke. Misalnya ada soal tentukan atau gambarlah titik dengan koordinat titik A lah misalnya ya, titik A dengan koordinat min 1,3. Gimana caranya kita menggambar koordinat titik A min 1,3? Nah, berarti kita buat dulu nih sistem koordinat sumbu kartesius ya. Kita buat sumbu kartesius. Nah, yang ke atas namanya, yang vertikal namanya sumbu Y, yang horizontal namanya sumbu X. Oke, berarti gimana caranya menggambar titik A dengan koordinat min 1,3? Nah, berarti pertama adalah apsisnya dulu ya, tentukan. Berarti min 1 ini kan apsisnya. Apsisnya itu adalah yang ada pada sumbu X. Kalau min 1, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, min ya, min. Nah, caranya adalah, yang pertama adalah kita geser sejauh min 1, berarti 1 satuan ke kiri atau kanan? Ke kiri ya. Kalau min 1 berarti ke kiri. Kita geser 1 satuan ke kiri gitu ya. Nah, kemudian 3 itu apa? Ordinatnya yang ada pada sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y berarti yang tegak
ya vertikal gitu ya, berarti kita geser sejauh 3 satuan ke atas atau bawah. Kalau 3 ke atas ya, berarti kita geser ke atas dari sini nih, 1 2 3. Nah, kemudian titik akhirnya inilah yang kemudian nama, disinilah letak koordinat A itu, yaitu -1,3. Jadi pertama kita geser dulu titik yang ini sejauh ke 1 satuan ke kiri gitu ya. Kemudian untuk ordinatnya atau sumbu Y-nya kita geser sejauh 3 satuan ke atas gitu ya. Jadi ketemulah di mana lokasi titik A. Oke. Nah, baik, sekarang ada posisi bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, misalnya ada soal nih, tentukan luas dari persegi panjang dengan titik-titik koordinat sebagai berikut. Nah, titik A itu misalnya -3,5, kemudian B itu 7,5, 7,5, kemudian C itu -3,-4, kemudian D itu 7,-4. Nah, sekarang kita disuruh cari nih, bagaimana sih persegi panjang ini gambarnya ada di dalam koordinat kartesius gitu ya. Oke, kita ke lembar selanjutnya. Nah, berarti kita pertama kali adalah membuat sumbu kartesius ya. Buat sumbu kartesius ya, agak susah juga nih. Ya, susah ya, biar anggap saja lurus nih ya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama adalah berapa tadi? -3,5. Titik A itu ada di -3,5 koordinatnya. Berarti -3 berarti 1, 2, 3 ke kiri ya. Kalau -3,5, 5 ya kemana? Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketemu titik A di sini nih. Ini A. Kemudian berapa tuh? Titik B 7,5. Berarti ke kanan 7 ya. 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 0,5 ke atas ya. Karena 5 positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titik B nih. Kemudian titik C -3,-4. -3,-4 itu di mana tuh? Berarti -3. Berarti kalau min ke kiri kan? 1, 2, 3. Kemudian koma -4. -4 itu ke atas atau bawah? Ke bawah ya. -1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini titik C. Kemudian yang terakhir adalah titik D 7,-4.
7,4. 7 berapa tuh? Kemana? Ke kanan atau kiri? Ke kanan ya, sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian koma min 4 ke bawah. Tuh 2, 3, 4 sejauh 4 satuan. Nah, sekarang kita menemukan titik-titiknya ya. Nah, ini titik-titiknya nih. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita gabung nih titik-titiknya ya. Digabung. Dihubungkan nih titik-titiknya dengan garis lurus ya. Nah, titik A dengan titik C. Dianggap garis lurus ya. Titik A dengan B, titik B dengan D, kemudian titik C dengan D. Nah, ini kan sudah terbentuk apa? Persegi panjang. Yang ditanya apa? Luasnya. Ya, luasnya gimana luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Berarti kita cari ini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke. Dari A ke B ini berapa sih panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ya. Kemudian dari A ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Berarti luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kita anggap yang lebih panjang dikit ya dari lebar gitu ya. Berarti yang 10 ini panjangnya ya. 10 kali lebarnya 9. Berarti jawabannya adalah 90 satuan kuadrat gitu ya. Nah, ini jadinya bangun datar dalam sumbu kartesius gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang koordinat relatif. Koordinat relatif. Nah, apa itu koordinat relatif? Koordinat relatif itu begini. Nah, jadi misal yang kemarin itu kan koordinatnya terhadap titik 0,0 ya. Jadi misalnya ada koordinat di titik A itu di 3,2, maka dia berangkatnya dari 0,0 gitu ya. Berangkatnya di 0,0. Nah, dari sini startnya nih. Berarti dia ke kanan sejauh 3, 1, 2, 3. Ke atas sejauh 2, 1, 2. Nah, jadi terhadap titik 0,0, titik A ini ada di sini ya. Kalau kita mau, nah ini putus-putus. Jadi A itu ada di sini ya, 3,2. Jadi dia koordinatnya ini terhadap titik 0,0. Artinya apa? Dia berangkat dari titik pusat 0,0. Nah, sekarang misalnya yang dimaksud dengan koordinat relatif itu bagaimana? Misalnya nih, ada suatu titik namanya titik P, itu terletak di koordinat 3, atau 2,4. Nah, kemudian ada titik lain, yaitu titik, misalnya namanya titik A, itu di 3,2.
Nah, sekarang ini titik P ini ada di mana dia? Di 2,4 kan? Titik A itu 3,2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah misalnya berapa sih, nggak usah pakai sih, berapa koordinat titik A terhadap titik P. Nah, sekarang yang ditanya adalah koordinat titik A terhadap titik P. Ya, terhadap titik P. Nah, gimana caranya tuh? Nah, berarti ini kita hapus dulu. Nah, titik P itu ada di mana? Sebelum itu, koordinat titik A terhadap titik 0,0 itu ada di mana? Titik A ada di mana? 3,2 ya, berarti kita gambar nih 3,2. 1, 2, 3. Ini kan 3, terus 2, 2-nya di atas ya. Bisa dengan cara begini juga ya. Nah, kita hubungkan ini. Nah, titik A ternyata ada di sini ya. Koordinatnya 3,2. Terhadap apa ini? Terhadap titik pusat 0,0. Gitu ya. 0,0. Nah, sekarang kita mencari koordinat titik A itu terhadap titik P. Titik P-nya ada di mana? 2,4. Nanti mana tuh? 1, 2 di sini ya, 4, 3. Oke, kita panjangin dikit nih. Oke, begini ya. Ini 3, ini 1, 4, 5. Ada di 2,4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nih. Titik apa ini? Titik P ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa koordinat titik A terhadap titik P. Ini namanya koordinat relatif ya. Koordinat relatif. Kalau koordinat yang terhadap titik 0,0 bukan koordinat relatif ya. Jadi kalau koordinat relatif ini terhadap titik lain gitu ya, selain 0,0. Nah, sekarang kalau 3,2 ini kan koordinat A terhadap titik 0,0. Yang ditanyakan sekarang adalah koordinat titik A ini terhadap titik P. Nah, berarti titik P ini adalah menjadi titik pusatnya sekarang yang baru. Berarti bisa kita gambar dia sumbu koordinat baru di sini nih. Seolah-olah titik P ini adalah 0,0-nya gitu ya. Nah, jadi kita buat sumbu XY yang baru. Misalnya nih yang baru namanya X aksen, sumbu X-nya ini namanya sumbu X yang tadi ya. Yang ini namanya sumbu X, ini yang sumbu Y. Nah, kita buat yang baru namanya, misalnya namanya ini X aksen. Kemudian yang Y ini yang baru ini namanya Y aksen, gitu ya. Yang baru maksudnya apa? Kita anggap titik P ini adalah titik 0, titik pusat yang baru gitu ya. Nah, sekarang A ini terhadap titik 0, P yang titik pusat yang baru ini berapa koordinatnya? Kita hitung, berarti hitung dari sini ke sini itu berapa jaraknya, berapa langkah gitu, berapa langkah kita harus melangkah gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Kalau sini ke kanan 1, kemudian ini ke bawah 1, 2. Oh, berarti kalau ke kiri 1 berarti kalau ke kanan 1 berarti absisnya 1. Kemudian kalau ke bawah 2 berarti min 2 ordinatnya terhadap sumbu Y. Nah, maka koordinat relatif A terhadap P
itu sekarang menjadi 1, min 2. Jadi kita anggap A aksen gitu ya. A yang baru ini. A yang koordinat relatifnya terhadap titik P 1, min 2. Tapi kalau A yang koordinatnya terhadap titik 0,0 dia 3,2. Tapi kalau terhadap titik P, A ini ternyata koordinatnya lain ya, 1, min 2. Karena P ini adalah titik pusat yang baru gitu ya. Jadi dia sekarang kita anggap sebagai titik pusat berangkatnya dari P. Kalau tadi kan berangkatnya dari 0,0 gitu ya. Sekarang berangkatnya dari P. Jadi kita anggap sebagai titik pusat gitu ya. Nah, itu yang namanya koordinat relatif. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Selamat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.